Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adat Rosetta. Baiklah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan transformasi data dari data ordinal menjadi interval ya. Jadi biasanya ini dilakukan pada kuesioner, ada beberapa dosen atau penguji atau kampus yang meminta datanya di interval. Nah, di sini saya akan hadirkan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channelnya karena subscribe itu gratis. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, langsung saja di sini kita akan mencoba untuk melakukan transformasi data dari dari ordinal menjadi interval dengan menggunakan plugin MSI. Nah, bagi teman-teman mungkin yang nggak ada plugin MSI-nya, teman-teman bisa chat via WhatsApp di kontak saya, dan nanti saya pajang di sudut yang sebelah kanan ya kalau nggak salah. Oke, langsung saja di sini. Nah, di sini kita buka data Excel-nya. Di sini saya punya data Excel. Kita buka ini. Nah, ini jadi ini data ada X1, X2, X3 dan Y. Nah, langsung aja di sini. Ini datanya belum saya intervalkan. Nah, jadi di sini X1-nya ada 6 pertanyaan, X2-nya ada 7 pertanyaan, X3-nya ada 7 pertanyaan, dan Y-nya ada 10 pertanyaan. Jadi di sini kita membutuhkan, nah di sini saya sudah menyediakan MSI-nya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin butuh MSI ini, teman-teman bisa WhatsApp saya. Kita ekstrak here. Nah, nanti dia akan muncul folder di sini. Nah, folder ini dia stat97.xla. Nah, file ini adalah plugin untuk mengintervalkan data dari data nominal menjadi data interval. Oke, di sini langsung aja kita file, terus open ya. Nah, terus kita pergi ke desktop. Desktop ini, nah di sini ada MSI seperti yang tadi saya jelaskan, MSI, terus kita masukkan ini. Kita masukkan open. Terus enable macros. Nah, kalau udah seperti ini, langsung aja di sini kita ke add-in ini, yang ini. Nah, biasanya kalau misalnya belum diinstal, dia belum ada muncul add-in ini. Tapi kalau setelah dimasukin atau di open tadi yang MSI ini, dia akan muncul add-in ini. Kita ke add-in, nah terus statistik. Nah, kita ambil yang successive interval. Yes. Nah, jadi di sini data rank itu data yang mau kita intervalkan. Nah, kita blok yang ini. Yang ini kita blok. Nah, kita blok semuanya. Oke, nah jadi hanya pertanyaannya saja, jangan dimasukkan nilai total ya. Terus cell outputnya, nah cell outputnya teman-teman pilih di sini aja, di bawah yang ini, di sini aja, lampaui satu baris, di sini. Oke, terus next. Nah di sini kita select all. Nah select all, terus next. Nah di sini kan 1 dan 9. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin yang menggunakan skala 4, isinya di sini 1 sampai 4. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan skala 5, di sini 1 sampai 5. Nah, seperti itu. Kalau misalnya skala 3, nah 1 sampai 3. Jadi di sini saya menggunakan skala 5, makanya kita gunakan skala 5. Terus next. Nah, next. Kalau udah seperti ini, terus finish. Nah, dia akan muncul, kalau misalnya pagar seperti ini munculnya, teman-teman tinggal home, terus format auto width. Nah, dia akan muncul nilainya, terus jangan lupa ditotalkan kembali. Nah, di sini berarti misalnya di sini total X1 ya, total X1. Nah, terus teman-teman sama dengan sum. Nah, sama dengan sum, kita klik ini 23,260. Nah, terus kasih tanda warna kuning. Nah, oke. Ini pembatasnya.
Nah, untuk selanjutnya juga gitu. Nah, kita ke sini, adds in statistik successive interval, ya. Max no. Terus kita buat data ranknya ini. Nah, kita blok hanya pertanyaannya saja. Terus cell outputnya di mana? Nah, cell outputnya di sini. Nah, terus next, select all, terus next lagi 1 sampai 5. Next, finish. Nah, jadi untuk total jangan lupa total X2. Terus ini juga seperti tadi, home, format, auto width ya. Nah, total S2 sama dengan sum ini. Kita sampaikan kepada SPSS ya cara ngujinya, biar teman-teman juga paham. Jadi caranya sama dengan dengan regresi. Nah, terus di sini apa lagi ya, total X3. Oke, kalau udah seperti ini, tinggal kita uji lagi. Cara ujinya itu sama dengan tutorial regresi yang kita ambil di sini. Kita ambil ini dulu. Nah, Ctrl C, saya kasih tipsnya biar cepat. Ctrl C, jadi di sini terus kita ke sheet yang baru. Nah, sheet baru, terus transpose. Nah, terus di sini kita cari spasinya dengan Ctrl F, find replace with refine what, yaitu spasi, terus replace with-nya nggak usah diketik apapun. Oke, terus close. Nah, Ctrl C, tinggal kita masukkan ke SPSS. SPSS 20 ya, saya di sini menggunakan versi 20. Oke, kita cancel. Nah, ini adalah tampilan SPSS bagi teman-teman mungkin yang baru mengenal SPSS. Kita langsung aja, di sini ada data view dan variable view. Kita ke variable view, terus kita paste di sini. Kita paste. Nah, oke, jadi tampilannya seperti ini. Nama ini, jadi di sini kalau di kolom ini nggak boleh dikasih spasi. Di sini semuanya. Nah, terus di sininya baru bisa dikasih spasi yang di labelnya. Kita kasih spasi. Kita lihat di sini labelnya. Labelnya kita kasih di sini total X1-nya ini label. Nah, variable free audit. Nah, free audit kita copy aja ini dulu, free audit S2 audit tenur X3 variable rotasi, terus Y-nya variable kualitas audit. Ctrl C, Ctrl V. Nah, terus kita ke data view lagi. Nah, tinggal kita copy ya. Nah, kalau untuk pengkopian jangan yang ini di copy, tapi yang data interval ini kita perbesar juga. Format, height, width. Nah. Oke, kalau udah seperti ini, langsung aja kita copy ini. Nah, copy semua ini. Ctrl C, terus kita paste di sini. Nah, langsung aja di sini misalnya kalau teman-teman menggunakan regresi, kita ke analyze, regresi linear. Nah, langsung aja dimasukkan misalnya X1, X2, X3, masukkan ke independen, terus variabel kualitas audit ke dependen. Nah, terus oke. Nah, jadi di sini dapat hasilnya itu semuanya di sini signifikan, T hitungnya lebih besar dari T tabel. Kalau misalnya teman-teman nggak paham output ini, saya sudah sediakan video tentang regresi, atau saya jelaskan aja deh di sini mungkin teman-teman daripada beralih video. Nah, di sini untuk uji di regresi itu ada 3 uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Nah,
Di sini kalau untuk uji koefisien determinasi yang diperhatikan yaitu nilai Agius R square ini. Kolom Agius R square ini yaitu sebesar 0,76. Artinya di sini 70,6% variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh 70% terhadap Y. Terus untuk uji F, nah yang diperhatikan yang di kolom ini. Untuk uji F ini teman-teman bandingkan dengan F hitungnya. Nah, misalnya ini kan dengan F tabel ya. Ini adalah nilai F hitungnya, yang ini yang di tabel ANOVA ini yaitu sebesar 28,226. Nah, berapa F tabelnya? Untuk misalnya kan saya punya 35 sampel dengan 3 variabel X. Kita lihat di sini caranya yaitu ini tabel F. Nah, tabel F nah, cara untuk melihatnya juga saya kasih tipsnya yaitu ini dia. Nah, karena di sini kita punya 3 variabel bebas, jadi kita lihatnya pasti di sini, yang di sini. Terus untuk apa ya? Untuk ke bawahnya berarti kita lihat di 35. Nah, 35 karena saya punya sampel 35 ya. Nah, berarti 2,87. Nah, ini dia 2,87. Artinya di sini kita perhatikan juga nilai F. Nah, lihat nilai F ini 28,226, artinya variabel X1, X2, X3 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Nah, itu keputusannya, dan ini signifikan. Terus di sini untuk uji T yang perlu diperhatikan yaitu nilai dari masing-masing variabel X-nya. Jadi yang untuk di atas ini jangan diperhatikan. Yang perlu diperhatikan itu nilai T dari masing-masing variabel X1, X2, X3. Nah, ini adalah 2,382, 2,773, dan 2,567. Nah, bagaimana kita mengatakannya ini berpengaruh? Nah, kita bandingkan dengan T-tabel dan juga tingkat signifikansi ini. Tingkat signifikansinya nih udah jelas nih, di bawah 0,05 semua. Nah, artinya di sini berpengaruh. Nah, untuk tabel T saya juga kasih di sini tabel T. Nah, sampelnya kan ada sebanyak 35 ya, 35. Kita hilangkan ini dulu. Caranya itu karena kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05, kita bagi 2. 0,05 kita bagi 2 berarti 0,025. Itu rumusnya. Nah, berarti kita lihat di leretan yang ke sini. Oh ya, saya ngerokok dulu biar lebih lancar ya. Nah, terus di sini karena 35 sampel, nah, 35. Nah, ini karena 35 sampel, nah, bukan di 35 kita lihat, berarti caranya itu N kurang K kurang 1. K itu variabel bebas dan kurang 1. Saya punya variabel bebas 3 dikurang 1. 1 itu rumus, berarti kita lihat di 35 kurang 4, artinya di 31. Nah, 2,03951. Nah, ini dia. Artinya nilai T tabelnya itu atau standar supaya dia dikatakan signifikan atau berpengaruh, yaitu dia harus lebih besar dari 2,03. Nah, kita lihat di sini T hitung X1 2,382. Nah, lebih besar dari 2,03. T hitung X2 2,773. Lebih besar dari 2,03. Dan T hitung T hitung X3 2,567, lebih besar dari 2,03. Oke, udah semua. Seperti itu cara untuk mengubah data dari nominal menjadi interval, dan juga saya kasih untuk uji regresinya sekaligus. Nah, bagi teman-teman mungkin yang data ini tidak signifikan, teman-teman bisa hubungi kontak WhatsApp yang ada di deskripsi video, ataupun misalnya tidak signifikan ataupun dia berpengaruh negatif. Nah, misalnya ini seharusnya dia berpengaruh positif tapi bernilai negatif. Nah, teman-teman juga bisa silahkan kirimkan nomor
langsung aja di WhatsApp. Saya juga standby 24 jam. Terus di sini untuk S2, kalau misalnya teman-teman ingin pengaruh negatif, nah sedangkan di sini nilainya positif ini, hitung ini. Nah, teman-teman juga bisa hubungi kontak WhatsApp yang ada di deskripsi dan juga di sudut video ini. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa di subscribe channel saya, karena saya juga mungkin banyak bantu teman-teman. Oh ya, untuk uji validitas dan reliabilitas caranya sama, teman-teman bisa cek pada video saya yang di sini. Nah, untuk uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik, teman-teman bisa cek linknya yang di atas ini, atau di akhir video ini juga saya kasih linknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.